rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain ila anggal bayanu ma buddila min alfadil ulum. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali mau menerangkan kepada kita bahwa apa-apa yang berubah daripada lafaznya ilmu. Jadi ilmu ini memiliki beberapa lafaz. Kata beliau, "I'lam anna man syaa al-iltibas al-ulum al-madmu bil ulum asy-syar'iyyah takhriful asami al-mahmudah wa tabdiluha wa naqluha bil aghradi al-fasidah ila ma'ani ghairi ma aradahu as-salafus salih wal qurun awal." Kata beliau, ketahuilah bahwasanya ilmu, ya, bahwa apa yang diinginkan daripada berubahnya tujuan daripada ilmu atau makna ilmu itu tercela, ya, daripada ilmu itu yang tadinya secara syariat dirubah, ya, menjadi tercela, ya, dengan nama-nama yang tadinya itu terpuji dirubah jadi yang tidak terpuji, maknanya terutama, ya. Dengan tujuan apa? Untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Tidak seperti apa yang difahami, yang diinginkan oleh para salaf terdahulu dan kurun-kurun awal. Yakni makna ilmu itu ada 5 kata beliau. Oh ya, khamsatu alfaz. Ya, lafaznya itu ada 5. Yang pertama al-fiqhu. Fikih. Wal ilmu, ilmu. Wal tauhid, tauhid. Wal tadzkir, tadzkir. Wal hikmah, hikmah. Tadzkir, peringatan-peringatan. Walhasil 5 makna ini dimaknakan dengan ilmu. 5 ini dimaknakan, ini 5 ini punya makna yang sama, ya, walaupun nanti keterangannya itu berbeda di dalamnya itu, tapi tujuannya itu sama, yang dimaksud dengan ilmu begitu. Maka nama-nama ini mah mudah, ya. Al-ilmu, wal tauhid, wal fiqih, wal tadzkir, wal hikmah ini mahmud, ya, terpuji. Dan orang-orang yang bersifatan dengan sifatan ini, dengan 5 ini, kalau ada pada diri seseorang, maka dia menjadi baik, menjadi mulia, kedudukannya menjadi terangkat. Akan tetapi sekarang kata beliau, walakinnaha naqalatil an ila ma'ani madmumah. Tapi sekarang makna-makna yang 5 ini berubah. Pada 5 ini maknanya tuh nanti diterangkan mulia isinya tuh, tapi dirubah, ya, menjadi tercela. Maka fasalatil qulub tanfiru an mudammati hadza yatasibu bi ma'aniha. Sehingga karena tadi maknanya berubah, sehingga mengakibatkan orang berpaling dari ini. Karena maknanya itu berubah, menyebabkan orang berpaling. Karena apa? Karena terkenalnya daripada pemakaian nama-nama yang tidak baik ini. Baik, ya. Maka lafaz yang pertama di sini dikatakan fikih. Di mana kita apa kalau fikih? Fikih ini belajar, ya, tentang sholat, tentang seluk-beluknya, wudu, ya kan? Ya, itu yang kita pahami. Maka di sini Al-Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa faqad tasarrafu, bahwa makna fikih itu telah diselewengkan. Dengan apa? Dengan mengkhususkan, ya, fikih ini tanpa, memang walaupun tidak dipindahkan atau tidak diubah, tapi mengkhususkan. Jadi kalau ngomong fikih yang ada di benak kita, salat, ya kan? Ya, puasa. Id khassasuhu bima'rifati al-furu' al-gharibah bil fatwa. Nah, kita kalau ngomong fikih, oh berarti ini ngomong tentang furu'iyah, pendapat dalam madhab ini, pendapat imam ini, atau tentang fatwa-fatwa yang aneh, yang asing, yang jarang, ya, itu yang kita pahami tentang fikih. Atau mengenal dalil-dalil, ya, mendalam, oh ini kalau ini begini, dalilnya begini. Itu yang kita tahu tentang
fikih selama ini kan. Ya. Maka menurut Al-Ghazali ini sudah tersimpangkan makna fikih itu dari makna sebenarnya. Wa istiqtaril kalam biha, banyak memperbincangkannya ya tentang fikih ini, berdebat ya tentang ini. Wa hifdzil maqalat al-muta'alliqah biha, menghafalkan kaidah-kaidahnya, qaul-qaul ulama begini. Faman kana ashadda ta'ammukan biha wa aktsara istighalan biha yuqalu huwal afdal. Kalau orang menyibukkan diri dengan itu, ya, kemudian betul-betul pandai mendalam dalam hal itu, maka dia disebut dengan fuqaha atau afqah, orang yang faqih, ya, yang faqih. Selama ini yang kita pahami seperti itu. Walaqad kana ismul faqih fil asril awal mutlaqan ala ilmi tariqil akhirah. Nah, ini kata Imam Ghazali, padahal makna fikih ini pada kurun-kurun awal dulu, zaman-zaman awal dulu, ya, kalau ngomong fikih berarti ini adalah jalan untuk urusan akhirat, tariqil akhirah, ala ilmi tariqil akhirah. Wa ma'rifati dagaili afatin nufus. Ya, jadi kalau ngomong fikih justru yakni ilmu yang mempelajari tentang apa-apa yang berkaitan dengan nafsu kita, yang dan juga mempelajari tentang apa keburukannya atau hal-hal yang merusak daripada mafasidat al-a'mal, yang merusak amal. Kita kalau ngomong ini, apa yang kita di benak kita sekarang? Tasawuf itu. Ya kan? Ya, itu ilmu tasawuf. Padahal kata Imam Ghazali di kurun awal dulu, yang dimaksud dengan fikih itu, faqih itu adalah orang yang ahli di bidang ilmu akhirat. Nah, itu. Nah, beliau akan dukung dengan dalil-dalil dalam keterangan beliau ini. Ya. Wa quwwatal ihata bi hadaratid dunya. Ya. Orang disebut fikih, faqih itu yakni orang yang teguh pendiriannya dalam apa? Dalam meyakini bahwa dunia ini hina. Nah, itu. Wasiddatit tatallu'i ila na'imil akhirah, dan betul-betul dia ini berusaha untuk mendapatkan nikmat di akhirat. Ya, keberuntungan di akhirat. Wa istila'il khawfi 'alal ghalab, hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 122, liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya. Ya, ini keterangan ayat ini di sebelumnya itu bahwa Allah memerintahkan ya agar apa? Agar tidak semua orang ini pergi berjihad, berperang. Tapi hendaknya ada sebagian orang yang yatafaqahu fiddin, yang mereka ini belajar ilmu agama. Ya. Ya, tak semuanya mesti jadi ulama, tak semuanya mesti jadi ustadz. Ya. Kalau semuanya ustadz semua, siapa yang mau bantu buat bangun pesantren, bangun masjid? Masing-masing mau bangun. Ya, siapa yang mau bantu? Semua mau bangun. Nah, maka ada yang jadi pedagang, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi birokrat, dan seterusnya. Tapi yang mesti kita ingat, apapun profesi kita, gunakan profesi kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan membantu agamanya Allah, membantu syariatnya Nabi Muhammad. Terserah, ya, terserah. Apapun bungkusnya kita, hati kita ingat itu untuk agama Allah, untuk Rasulullah. Ya. Makanya kadang tuh lucu juga, ya kan? Nah, ini kalau model begini nih, Habib nih
Atau sebagian orang sudah jadi Habib sekarang ya. Jadi Habib itu lihat bajunya. Kalau bajunya begini, Habib nih. Banyak yang Habib yang baju begini. Ya, kalau Habib itu dari baju. Ya, jumpa orang jadi putuana, dia ragu. Benar ini bapak anu ya? Ya, betul. Sudah jadi Habib sekarang ya. Jadi Habib. Terus satu hari anak pulang kerja, namanya ke pabrik kan. Tak mungkin pula pakai gamis. Ke pabrik pakai gamis, pakai sarung, tak mungkin. Nanti security bingung, mau pengajian di mana Pak? Katanya kan. Dan itu pakai pakaian kerja. Waktu pulang jumpa jamaah majelis kita ini juga. Jadi lihat kan begitu, pakai topi yang kalau di luar tuh kan. Macam bukan Habib ini. Ya, jadi macam bukan Habib ini. Nah, jadi ya payah kalau itu dilihat dari bungkusnya. Ya, maka sudah ya apapun profesi kita, ya luangkan waktu kita untuk belajar, untuk mengajar, ya, untuk agama Allah. Ya, sudah, ya tak penting. Ya tak penting soal pakaian itu sebetulnya, tapi ya tentu kita mesti memantaskan. Ya, nggak mungkin pula kita pergi kondangan terus pakai baju kerja kan begitu, atau pakai baju renang misalnya. Ini kerja pakai baju renang, pergi ke majelis pakai baju renang, ya, nggak mungkin kan begitu. Ya pergi majelis, ya pantaskan diri kita, ya pakailah, ya mungkin baju takwa atau ya pakai sarung atau pakai peci. Ini di dalam rangka memantaskan. Itu tidak mesti, tidak wajib hukumnya. Tapi tadi paling tidak kita memantaskan diri. Toh lama-lama nanti berubah. Ada loh di sini nih kawan-kawan kita nih yang dulunya alergi pakai sarung. Setelah dia coba sekali, enak ternyata kan. Pakai gamis kan. Enak ternyata. Bukan dengan niat mau tafakur, mau bangga, biar dibilang kiai, biar dibilang buya, enggak ada niat itu, tapi kan yang ngikutin Nabi, ya. Nah maka pelan-pelan kita punya ciri begitu. Umat Nabi Muhammad ini ada ciri-cirinya. Ya meskipun itu bukan ciri-ciri yang mutlak, tapi paling tidak kita ini mencirikan diri. Kalau kita lihat bagaimana para salaf kita dulu pakai bajunya seperti apa, ikut supaya kita masuk dalam kelompoknya mereka. Dari cara berpakaiannya paling tidak. Ya, baru setelah berpakaian bagaimana? Akhlaknya diperbaiki, ilmunya ditambahi, kan begitu. Ya, pelan-pelan memang berproses, kita semua berproses supaya jadi lebih baik insya Allah. Maka di sini lihat tafaqahu fiddin, supaya mereka itu memahami urusan agama. Waliyunziru qaumahum, kemudian mereka mengingatkan akan kaumnya idza raja'u, kalau mereka pulang ilaihim kepada mereka. Nah maka kata Imam Ghazali dalam ayat ini bahwa hendaklah kalian memahami agama, ay tafaqquh fiddin. Maka kata beliau, peringatan dan memberikan rasa takut. Hadal fikih, inilah fikih. Ya, memberikan peringatan, memasukkan rasa takut, inilah fikih. Duna ta'rifatit talak, bukan hanya sekedar soal talak, soal itak, membebaskan budak, walian, tentang lian, wasilib, wal ijaro, perdagangan dan seterusnya. Bukan itu saja. Bukan itu dalam ayat ini. Dalam ayat ini liyundiru qaumahum, agar memberikan peringatan kepada kaumnya. Tidak ada di dalam ayat ini keterangan tentang perdagangan dan seterusnya, tapi memberikan peringatan. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu kata beliau bahwasanya didapatkan itu peringatan dan memasukkan rasa takut itu bitajarrudu lahu 'ala dawami. Kata beliau bahwasannya didapatkan ini dengan apa? Dengan membawa
kepada apa? Membawa hati kita ini kepada justru bal at-tajarrudu lahu 'ala dawami yughsiya al-qalba. Kata Imam Ghazali, justru memperdalam ilmu fikih, ya, memperdalam ilmu fikih itu justru akan mengeraskan hati. Jadi belajar fikih ini intinya adalah yang kita perlukan untuk ibadah kita. Jadi yang seluk-beluk tentang perdebatannya tak salah, ya, cukup untuk yang kita perlukan. Kata beliau tadi, memperdalam, tajarrud di dalam ini membawa kita ala dawami, ya, condong memperdalam ilmu fikih justru dapat mengeraskan hati, wa yanza'ul khasyya minhu, dan menghilangkan rasa takut kepada Allah. Kama yusyahidul an, ya, sebagaimana kita saksikan saat ini, banyak orang yang seperti itu, mengotak-atik soal fikih, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tanpa ada rasa takut di dalam hati mereka. Kata Imam Ghazali, bukan itu fikih. Tapi fikih itu yang justru menambahkan rasa takut. Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi la yafqahu, tidak berfikih, tidak ada fikih di dalam hatinya. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan la, tidak ada fikih, tidak ada kepahaman. Wa aradu bihi ma'ani al-iman dunal fatawa. La yafqahuna biha, ay tidak ada iman di dalam hatinya mereka. Bukan tidak ada fatwa, bukan tidak ada seluk-beluk daripada tentang perdagangan, bukan. Tapi yang dimaksud dengan la yafqahuna biha, yakni di dalam hati mereka tidak ada keimanan, tidak ada rasa takut kepada Allah. Wali umri, bersumpah nih Imam Ghazali, demi umur aku, kata beliau, demi umurku, bahwasanya al-fiqh al-fiqhu wal fahmu fil lughati ismani. Fikih dan paham itu dalam bahasa itu dua kalimat, tapi bimakna wahid, tapi maknanya satu, fikih dan paham. Wa inna ma tatakallamu fi adatil istimali qadiman wa hadithan. Tetapi dan sesungguhnya kami berbicara di dalam adat, ya, dalam perbincangan pengamalannya, adatil istimal, ya, dalam penggunaannya. Ya, jadi biasanya dalam penggunaannya, baik dahulu ataupun sekarang, ya, itu seperti itu. Jadi sama sebetulnya, walaupun kalimatnya beda. Allah Ta'ala, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Dalam ayat yang lain Allah juga peringatkan bahwasanya mereka dalam hati mereka engkau lebih ditakuti daripada Allah. Kenapa? Karena di dalam hati mereka la yafqahu, tidak ada iman. Maka makna fikih ini, maka tadi maknanya adalah yang berhubungan dengan batin, menurut Imam Ghazali begitu, ya. Maka dibawalah, ya, wa hal ghallat khawfihim min Allah wa isti'dhamahum sudud al-khalqi ala qillatil fiqh. Fanzur in kana dhalika natijah, ya, adamil hifz li ta'rifatil al-fatawa aw huwa natijatu adami ma dzakarnahu min al-ulum. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ulama'u hukama'u fuqaha lilladina wafadu alaihi, ya. Wa su'ilu Sa'd bin Ibrahim az-Zuhri ayyu ahlil Madinah afdal, ya. Intinya ini akan menerangkan bahwa fikih itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin, bukan soal zahir saja. Pernah ditanya Sa'id bin Ibrahim az-Zuhri, ditanya siapa orang Madinah yang paling pagi? Dijawab sama beliau, faqala atqahum lillahi ta'ala, yang paling takwa kepada Allah dialah yang paling pagi.
yang paling takwa. Seakan-akan beliau memberikan petunjuk bahwasanya buah daripada fikih adalah takwa. Dan takwa adalah buah daripada ilmu batin, bukan fatwa, bukan soal penghukuman, bukan soal tentang perdagangan, tetapi takwa adalah tentang buah daripada ilmu batin, ilmu hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maukah kalian aku beritahukan, ala unabbiukum bil faqihi kullil faqih? Maukah kalian aku kasih